Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah walladzina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan lahum maghfiratu wa rizqun karim. Dumateng para jamaah, Bapak, tuan ibu lan adik-adik remaja ingkang tuhu kinurmatan, alhamdulillah wa syukurillah wonten kesempatan sonten menika kita dipun kempalaken dening Allah Subhanahu wa taala lan dipun panggihaken wonten papan ingkang mulia nggih menika Baitullah di waktu yang mulia pula nggih menika bulan Muharram. Bilih bulan Muharram utawi kita sering nyebut nggih menika bulan Suro, kados ingkang sampun sering dipuntaken dhateng kita sedaya para jamaah. Bulan Muharram termasuk salah satu bulan yang dimuliakan Allah kanthi dalil surah At-Taubah 36. Dados kula lan panjenengan tentunipun memahami kanthi ilmu pilih wekdal-wekdal ingkang Allah takdiraken menika ternyata Allah pilih sesuai kalian qadaripun Allah nggih menika dipun pilih ing antawisipun bulan Muharram. Bapak Ibu jamaah mekawa sonten menika janipun mangke dalu ba'da maghrib kita salat jamaah lajengaken pengaosan gandeng menika ngiras-ngirus kita ngginakaken waktu terbaik nggih menika 10 Muharram ing antawisipun ngendikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdhalus siyam ba'da Ramadan siyamul Asyura. Sak temene poso sing paling afdol sakwise Ramadan yaiku poso 10 Muharram. Insyaallah dinten menika ingkang pareng rawuh sedaya siam. Nggih, siam jalan niki. Ketoke lemes niki ketok tenan poso. Nggih, senajan to poso mung sedina rong dina kita ngawontenaken buka bersama menika mboten wonten awanipun. Malah sae. Bahkan mungkin kempal kita tidak ada acara apapun, cukup kumpul dan makan bersama itu juga baik. Kula terinspirasi salah satu masjid di Randu Lawang, Masjid Al-Huda. Setiap 4 bulan atau 3 bulan itu ya kumpul makan bareng, kadang lauknya itu rica-rica mentok, kadang juga tongseng kambing dan seterusnya. Ternyata dalam kumpul kita bersama itu muncul ide-ide yang bagus. Jadi tidak harus secara formal kumpulnya mergo pengajian. Kumpul mangan bareng teng masjid nggih sae. Tujuh mboten kira-kira niki. Lah gur mangan tak pira to. Timbangane mangan dhewe teng teng rumah makan mending kumpulke danane mangan bareng. Nanti di situ disampaikan Bapak Ibu kalau punya unek-unek ide dan saran-saran yang baik untuk kemakmuran masjid bisa kita sharing ngaten. Alhamdulillah sudah berjalan beberapa kali, cuma untuk masjid kita, Masjid Suwada dereng mencoba ke sana. Tapi yang jelas kumpulnya orang-orang mukmin ini apalagi di tempat yang mulia, bahkan sore ini di waktu ini adalah bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah Allah, berkait kalian bulan Muharram yang menjadi bulan pertama penghitungan kalender Hijriah, di mana
Hijrah itu sendiri mengambil momen peristiwa yang sangat bersejarah di dalam sejarah Islam, yaitu perjalanan dari Mekah menuju Madinah Rasulullah dengan para sahabat atas perintah Allah, yang intinya adalah untuk menghidupkan dan sekaligus menjaga akidah dan keyakinan kita sebagai seorang mukmin. Terus hijrahipun Nabi dengan para sahabat bukan karena faktor ekonomi, faktor geografis, nek Mekah nggone tandus lumayan ayo pindahnya Madinah mboten. Tapi yang mendasari menika ternyata untuk menghidupkan Islam. Terus kula panjenengan selaku generasi ingkang wekdal sak menika tetap bisa mengambil ibrah dan pelajaran penting wontenipun peristiwa hijrah. Di mana kita yang hidup sekarang ini, hijrah kita apa? Hijrah untuk menuju tatanan kehidupan yang lebih islami. Apa ndek ora islami? Ya mungkin namanya kita serawung kalian masyarakat menika sok-sok kecampuran napa? Gaya hidup yang mungkin itu jauh dari muslim. Ya, contoh saja misalnya kita kecampuran gaya hidup barat, okay? Terutama nyun sewu yai-yai sugih-sugih niku sok-sok niki. Mboten sedaya. Nah, wonten nanten jamuan resepsi niku model barat, nggih. Napa standing partai. Apa carane? Prasmanan, banyu mili. Tapi kalau banyu mili di kampung-kampung alhamdulillah mah disediakan kursi, insyaallah cukup. Tapi kalau di gedung apalagi di kota-kota besar, ketika kita orang muslim mengatakan zaman model seperti itu, ya dicepaki kursi kathah malah mboten apik jarene. Patute iki undangan 1000 kursine mung 3, 4 ngoten. Ya jenenge standing partai, pesta kalih ngadeg kok. Nah, padahal itu dalam tuntunan Islam mboten diajarkan. Ya, kita diajarkan untuk makan, minum dengan duduk, okay? Nah, ini termasuk menapa ingkang kita aturaken kita perlu hijrah ngaten niku. Jadi model-model gaya-gaya kehidupan niki mboten sedaya sesuai kalian muslim, kalian syariat Islam, maka kita harus menyesuaikan kepada syariat. Dengan apa? Semangat hijrah. Bila wonten ayat Al-Anfal yang kita waos kalau wau wonten surah Al-Anfal ayat 74. Ya, ayat terakhir sebelum terakhir itu Allah mengatakan walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, wahajaru, dan orang-orang yang hijrah. Jadi orang iman mau hijrah, kersa hijrah, wajahadu fi sabilillah. Dan juga orang-orang beriman mau hijrah disertai dengan kesungguhan di jalan Allah. Ini kata kuncinya fi sabilillah. Atas kula panjenengan selaku mukmin ingkang gesang wonten amal berbaya ini punya wajiban napa? Mengajak masyarakat dimulai dari diri, keluarga, lingkungan, sareng-sareng kita hijrah menuju tatanan agama pun Allah, nggih menika disebut fisabilillah. Lah wonten ayat ingkang akhir di ujung ayat menika langsung kita jujuk ulaika humul mu'minuna haqqo. Ternyata wong iman sing gelem hijrah dengan kesungguhan menuju tatanan kehidupan yang islami nika dipun sebat dening Allah wonten ayat menika kuwi lho tandane wong mukmin sing sejati. Mukmin yang benar itu kata Allah yaitu dia ada semangat terus saben saat saben dinten menuju lebih baik. Sing ndek ben ra mudeng dadi mudeng, ndek ben males dadi semangat nggih. Sing biasane salat jamaah mung magrib isya, saiki tambah subuh, tambah zuhur, asar. Orane mung gadingan tok mungkin di tempat sanesipun menawi kita istirahat siang nyempatke salat jamaah di masjid. Nah ini namanya
hijrah. Nggih. Terus kula panjenengan kangge buktekaken bilih kita menika tiyang-tiyang ingkang imanipun leres mboten wonten cara sanes kejawi kita dipun dawuhi dening Allah supaya kita selalu berhijrah, selalu memperbaiki diri, membekali diri kanthi ilmu tentunipun. Nggih. Atus hijrah menika semangat berubah niku lek mboten nonton ilmune nggih mboten saged arep pindah model gaya Islami ning awake dhewe belajar tentang akhlak dan perilaku muslim. Jadi bila wontenipun pengajian ini penting kangge sarana kita hijrah menuju tatanan kehidupan yang Islami lewat kita memahami agama. Contoh misalipun kita menika sampun tahun-tahun berpilih tindakan sholat, tetapi kadang masih ada kesalahan-kesalahan yang kita nggak sadar. Kenapa? Mungkin kita terlena untuk belajar tentang bagaimana mempelajari tentang ilmu sholat itu sendiri. Padahal tiap hari kita tindake 5 kali sehari minimal kita tindakan sholat. Ini masih kata ingkang sok-sok kita krepian boten saged nindake sesuai kalian ingkang dipun tuntunaken dening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal perintahipun Nabi sallu kama raaitumuni usolli. Ini dasaripun. Yen kowe dadi wong iman Islam nindake salat kaya Nabi. Aja melu liyane. Salat kados Nabi. Pripun carane belajar? Kalau ben sekedhik kita aturaken wonten video menika bagaimana cara kita makmum menjaga shop, sampeyan kita aturaken. Nah, niki dipun terapaken lan kita siap untuk hijrah. Nah, makanya Bapak Ibu, kita orang-orang mukmin ini tidak ada istilah santai. Kadang kita jumpai kita menika seolah-olah turah-turah waktu ngoten lho. Nggih, tengok-tengok nongkrong, ngobrol. Kalau ngobrolipun niku sesuatu sing membawa manfaat silahkan, nggak apa-apa, malah justru itu baik. Kumpul-kumpul. Makanya kula panjenengan betul-betul ketika kita menika masuk bulan Muharram sekaligus kita dipun nimutaken perjalanan waktu menuju kepada panggilan Allah itu ternyata semakin dekat. Terus kalau panjenengan menawi perganti tahun ya, meskipun tiap detik saat itu selalu berganti. Tapi khusus pergantian momen tahun ini menjadi pelajaran berharga. Umur kita semakin bertambah. Yang jelas semakin tua. Tapi justru di balik itu ada sebuah kekhawatiran kita. Ternyata jatah uripe awake dhewe saya sudo, saya sithik. Sehingga lek menika kita hayati, maka tidak ada istilah orang mukmin muslim ini hidup dalam kesantaian. Tapi justru hidup efektif, dimanfaatkan maksimal waktu, usaha, biaya, tenaga, termasuk dana untuk bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Atus nyuwun sewu, mboten kula berarti melarang mboten. Nek wis subuh ini ora usah terlalu ngepik-ngepik omah lah. Mending duitnya tinggi infak untuk kepentingan umum, untuk kepentingan muslim. Ini jauh lebih bermanfaat. Timbangane omah wis bakoh diubah ganti mergo duitnya enek. Mending tinggi ibadah umroh, tinggi infak untuk masjid. Ini lebih bermanfaat. Wong napa to awake dhewe niku urip sing penting omah wis kuat bakoh wis ora trocoh. Ora usah dadak kae modele beda wis ora model ngene ganti. Nah niku sakniku mboten penting. Mila kita hijrah dari hal-hal yang ngaten menika menuju yang lebih efektif dalam hal waktu, tenaga, pikiran bahkan harta kita. Bapak Ibu jamaah hukumullah, mila kita bersama-sama untuk menuju kepada syariat Allah ini. Dimulai dari awal kita adalah mempelajari agama kita Islam.
maka tidak ada istilah terlalu keseringan pengajian terus kapan leren. Nggak ada istilah leren. Nek pengen jenengan tanggal kapan leren pengajian? Yen asma panjenengan kasrat wonten lelayu dipun waosaken teng masjid-masjid gang dalan menuju dalam panjenengan dipun pasangi niro abang wis iku lagi leren ngaji. Maka kalau kita mengacu pada para ulama-ulama itu semakin sepuh saya tua justru mereka itu saya semangat. Maka dalam sebuah dialog saya pernah mendengar dari Ustadz Budi Azhari. Orang-orang ulama dulu itu menggunakan prinsip hidup seperti kuda pacu. Di mana kuda pacu itu ketika mendekati garis finish untuk meraih juara, dia dipacu dengan sekuat kencang larinya supaya mendapatkan juara. Sampai garis finish paling awal mendapatkan penghargaan piala. Kita ngaten niku. Orangnya istilah saya tua saya males, wis tuwa tak ngene wae rasanya masjid sik ra apa-apa. Salat ning omah ya kena. Tapi kalau datang ke masjid itu lebih afdol dengan salat jamaah. Niki buah dari hijrah panjenengan kita menika beda dengan waktu Kolombin. Terus prinsip para ulama itu ketika sudah tua justru semakin mengefektifkan waktu. Waktu tenaganya dimaksimalkan. Ya. Mungkin karena dulu tidak kados sak menika banyak hiburan, banyak macam-macam sehingga kita itu sok-sok lupa. Orang dulu itu fokusnya cuma ibadah, ngaji, ya, ibadah, sholat, zikir dan seterusnya. Sekarang kita diganggu dengan adanya media sosial, ada TV, ada macam-macam YouTube, macam-macam. Ya. Maka pandai-pandailah kita menggunakan sarana itu untuk kebaikan kita. Sebenarnya sarana itu tidak baik. Sarana itu tidak jelek, baik saja ketika kita mampu memanfaatkan. WA itu boleh, tapi selama itu dimanfaatkan untuk kepentingan dakwah. Ada kajian, ada tausiah, bagus, share ini dakwah penjenengan. Jadi enggak semuanya WA itu jelek. Maka ada istilah HP itu setan gepeng, yang sing gepeng ini yang setan itu orangnya bukan HP-nya. Ya, HP-nya netral, tergantung siapa yang memanfaatkan media itu. Ya. Apalagi anak-anak remaja, ya, gunakan itu untuk mengakses ilmu sebanyak-banyaknya dengan tidak melupakan kajian bersama di masjid atau di majelis ilmu. Ya. Kadang orang itu begitu asik menganggap, wah, ngaji ra penting, wong nyatane ning omah ya iso. Apa materi ini? Cara hidup yang sederhana ada. Cara sholat gerhana ada, tinggal nyetel di YouTube bisa. Tapi Bapak Ibu jamaah Allah, meskipun ilmu itu bisa diakses dengan mudah sekarang. Tapi kita dalam hal ilmu tidak sekedar paham ilmu, tapi kita juga berharap keberkahan ilmu. Berkahnya ilmu tidak didapat dari itu saja, tapi dengan duduk bermajelis adalah salah satu menjadikan ilmu itu berkah. Nah, ilmu yang berkah itu apa? Ilmu yang bisa mengubah diri kita menjadi lebih baik. Kadang orang itu ngerti hukum, dalil, apal, tapi belum mampu mengubah dirinya menjadi lebih baik. Nah, maka kita berharap dengan bersama-sama kumpul mengkaji ilmu atau sonten menika untuk mengisi waktu buka tidak hanya menunggu waktu, tapi kita manfaatkan untuk bermajelis mengharapkan keberkahan ilmu. Mugi-mugi nopo ingkang kita kaji meskipun hanya sekedar 1-2 ayat itu bisa membawa keberkahan hidup kita lebih baik. Kemudian Bapak Ibu jamaah Allah, berkaitan dengan Muharram ini, tolong kita
betul-betul memaksimalkan untuk ibadah, ya. Diefektifkan kangge bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jangan menjadikan momen Muharram utawi bulan Suro ini menganggap dengan pandangan yang salah. Banyak orang memandang bulan Muharram atau Suro ini menjadi bulan yang sakral, sehingga acara-acara yang sifatnya ritual-ritual itu justru sering dijatuhkan di bulan Suro atau bulan Muharram. Saya kemarin lihat di TV itu ada di daerah mana saya lupa, ada ritual sedekah laut, ya, karena mengambil momen waktu Suro mengadakan sedekah laut. Nih. Apa sedekah laut itu? Sedekah laut itu mengumpulkan hasil bumi apapun yang ada, kemudian dilarung di laut, disedekahkan. Nah ini cara yang salah, ini musyrik ini, nggak boleh. Sedekah itu hanya boleh diberikan kepada makhluk hidup, manusia, hewan. Oh, laut kok disedekahi iki karepe piye? Dan ada keyakinan yang salah. Lewat sedekah ini hasil tangkapan ikan para nelayan tambah baik, tambah banyak. Salah ini. Termasuk juga ada yang bersedekah dengan istilah sedekah bumi. Nah, ini menggunakan momen Muharram juga. Ini tidak pas, tidak benar itu. Maka harus hijrah ngaten niki. Pun niku sing ndek ben nggih ben lek pun nate nindake ditaubati wis aja nganti nglakoni melih, nggih. Karena itu termasuk salah satu kegiatan yang dilarang oleh Allah. Dalam istilah agami namanya pun kesyirikan. Meminta itu kepada Allah, nyuwun berkah kepada Allah, ya. Jangan sampai kepada yang lain. Kalau kita minta Allah dengan rezeki, ya silakan berdoa yang banyak, dengan usaha lahiriae, nanduri sing apik dikopeni tenanan begitu. Aja mung model sedekah bumi apa? Seolah-olah bumi nanti akan memberikan hasil yang lebih melimpah, itu salah. Yang memberikan adalah Allah. Usaha oleh kita manusia. Tapi manusia untuk mewujudkan impian dan niatnya itu diberi oleh Allah untuk kesempatan berdoa. Terus kita macul nandur sing becik sesuai dengan ilmunipun tandur, lajeng kita berdoa nyuwun kepada Allah. Itu yang betul. Rampung niku napa? Kita bertawakal, berserah diri pun rampung. Kita enggak punya hak untuk menentukan lek aku wis ngene iki hasilnya pasti ngene mboten. Kabeh niku dipun takdiraken dening Allah Subhanahu wa taala. Lek takdire pengen kepinginane pengen hasilnya akeh nggih. Kabeh wong ya pengen nggih. Ning nyatane enten sing kadang usahanipun mboten sesuai kalian diharapkan. Nah, ini satu perkawis-perkawis yang kita jumpai di bulan Muharram dan itu tidak dibenarkan. Monggo ingkang nate utawi menjumpai keluarganipun ngaten-ngaten menika usaha kita benahi lan kita arahaken. Termasuk menawi wonten sederek kita utawi keluarga kita tasih gadai cekelan. Napa cekelan niku? Nggih bangsa jimat-jimat niku lho. Keris, akik, tombak langsung. Jangan menjadikan momen Muharram itu untuk ritual itu. Misalnya ngumbai keris kudu bulan Suro. Namun pun jamas, menjamas senjata keris niku bulan Suro. Niku termasuk mboten bener. Justru Suro Muharram itu untuk kebaikan, kemaslahatan, bukan hal-hal yang klenik ngaten niku. Ini insya Allah sudah kita pahami ya. Atas mboten mungkin kita selaku muslim melakukan itu karena memang itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa tuh artinya sebuah benda? Sama atau keris, lating, peso, padha wae. Kita nggak boleh melebihkan sesuatu benda dengan benda lain kecuali sudah ada dalil pun.
Di Mekah itu ada yang namanya Hajar Aswad yang nempel di pojok Ka'bah. Itu baru boleh dimuliakan, diagungkan, dikeramatkan, boleh, karena memang Rasulullah SAW juga begitu. Kita melewati jalan, beliau mesti mencium atau paling tidak memegang. Maka Umar pernah suatu saat tawaf di Ka'bah, di depan Hajar Aswad, sebelum mencium Hajar Aswad, Umar bin Khattab itu istilahnya pun ngejak omongan dari Hajar Aswad. Hei Hajar Aswad, kowe mau watu ora beda karo watu liyane. Umpama Nabi ora nyontoni ngambung kowe, aku ora sudi. Nah, gitu. Betul-betul apa yang disyariatkan baru boleh kita muliakan. Nek krese wonten dalile, krese bae termasuk benda yang keramat, yo dimuliakan, dicuci, dijamah saben sura aja lali kayak kembang. Mboten enten. Justru ini sesuatu yang tidak Islami. Maka monggo kita hijrah dari perkara itu menuju tuntunan yang benar. Lewat apa? Lewat ngaji. Maka apa yang kita sampaikan ini untuk kita yang ada di masjid yang sedang mengkaji kebenaran. Ya, perkara liyane nindake kita tidak melarang, monggo. Ya, nggak boleh dan kita nggak bisa melarang. Tapi kita yang benar-benar ingin menjadi orang Muslim yang baik, yang benar, ya, jangan lupa kita harus mempelajari hal-hal yang benar untuk kita amalkan dengan harapan perilaku kita menjadi perilaku yang benar. Itulah harapan kita. Ya. Nah, mudah-mudahan apa yang kita lakukan selama ini, ya, kita sareng-sareng kumpul, mboten namung formalitas, kumpul bareng wedangan, unjuk dahar. Tapi diharapkan kondur dari kumpul kita mengkaji ilmu. Lalu di sini setiap malam Rabu, kondur itu ada sesuatu yang baru yang bisa kita ingat-ingat untuk kita amalkan. Kados kalau wau kita matur, ternyata wong Islam kuwi ora cukup diam, tapi harus berusaha, bergerak, namanya hijrah dengan sungguh-sungguh. Jadi lebih baik menuju tatanan agami Islam. Jadi kabeh diarahke ke sana. Ngaji bolak-balik awake dhewe ora target pengen dadi wong Islam sing bener. Nggih, ngajine mung teko lunga mboten enten perubahan. Kira oleh ngene, ya didoi. Iki kudu ngene, ayo ditindakake bareng-bareng sak mampune. Misale wonten pengajian disebutkan ayat yang kita mereka didhawuhi supados menggunakan waktu malam untuk tahajud. Ayo bareng-bareng kita berusaha sholat, tahajud dan lain-lain. Nggih, menika upaya kita nggih supados wektu sing dipun paringaken kula panjenengan wonten ing kehidupan dunia menika saestu efektif. Karena apa? Waktu nanti akan dimintai tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seluruh nikmat-nikmat tidak hanya waktu, nikmat apapun. Nikmat sehat, nikmat diberi waktu yang panjang, diberi harta dan semuanya diminta tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau sing kita waos saben maos surah Al-Takatsur wonten akhir tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kemudian akan ditanya tentang nikmat yang pernah Allah berikan kepada kalian. Maka mari kita selalu gunakan nikmat Allah dalam bentuk apapun. Okay, sepanjang kita hidup ini semuanya ada nikmat, maksimalkan. Kula secara pribadi nggih dereng maksimal nggih. Maka bersama-sama ayo kita maksimalkan sedaya ingkang Allah paringaken kangge menuju kepada fisabilillah atau sing kita waos wonten ayat kala wau. Yen wong iman gelem hijrah, gelem tenan-tenan hijrahe kepada jalan Allah, kepada agama Allah, itulah tanda iman kita termasuk iman yang benar. Orang yang seperti itu kata Allah diberi janji, yaitu mereka akan diberi rezeki yang barokah. Ulaika humul mu'minuna haqqa lahum maghfiratun wa rizqun karim. Dia akan mendapat ampunan dari Allah
dan rezeki yang mulia. Apabila mekaten kangge persiapan berbuka, maka ada waktu sedikit untuk berdoa karena doa menjelang buka puasa adalah waktu yang mustajabah. Kita mekaten wonten kirang pun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.